Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABD Manan Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Rasulullah SAW di depan para sahabat. Waktu Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, Nabi waktu itu duduk dalam satu majlis. Kemudian Nabi ngasih isyarat, Pak. Nabi ngasih isyarat. Apa isyaratnya? Kata Nabi, nanti akan datang orang ke majelis ini, dialah ciri-ciri penghuni surga. Jadi semuanya sepakat ya, mau jadi penghuni. Orang masuk rumah sama penghuni rumah beda ya. Kalau masuk rumah belum tentu punya dia rumahnya, tapi penghuni rumah berarti punya di. Begitu juga surga, penghuni surga. Maka tak lama kemudian ketika sahabat mendengar Nabi mengasih isyarat akan datang orang tersebut, dialah ciri-ciri penghuni surga, semua sahabat terdiam, semua sahabat menunggu, semua sahabat menantikan siapa sih yang akan datang ke majelis ini. Gak lama kemudian datang sahabat Nabi. Siapa nama sahabat ini? Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Hafal ini nama sahabat ini ya, agar kita semuanya bukan hanya masuk surga tapi menjadi penghuni. Abdullah bin, itulah sahabat Nabi. Walaupun mereka sudah mulia, walaupun mereka sudah hebat, walaupun mereka dekat kepada Nabi, tapi jika Nabi memberikan isyarat maka mereka berbondong-bondong mendatangi Abdullah bin Salam, bertanya, ya Abdullah, ajarkan kepada kami apa rahasia engkau, apa yang kau miliki sehingga Nabi mengatakan engkau ini ciri-ciri penghuni surga. Kata beliau, saya tidak punya apa-apa kok, sama seperti kalian. Saya duduk sholat bareng, hadir majlis sama Nabi, ikut perang, itu saja. Oh tidak, pasti kau punya sesuatu, pasti punya rahasia. Akhirnya beliau mengatakan, ada sesuatu yang tidak pernah aku tinggalkan. Apakah itu? Kata sahabat, ada dua. Ada berapa? Nah, hanya dua saja nih, oleh-oleh untuk kita pulang ke rumah ya. Mudah-mudahan dua perkara ini bisa kita amalkan agar kita bukan hanya masuk surga tapi menjadi penghuni surga. Maka kata beliau, yang pertama salamatus sodar. Catat, tulis, hafalkan. Salamatus sodar. Ikutin saya. Salamatus sodar. Apa artinya? Selamat dari penyakit hati. Ulang. Selamat dari. Yang hadir semuanya punya penyakit hati nggak? Punya tidak? Kalau bilang nggak punya, bohong. Penyakit hati ini nggak ingin orang sukses, betul nggak? Apalagi kalau ada persaingan, oh bahaya nih. Makanya hati ini perbaiki. Jadilah hati yang baik, jauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah. Tanpa kita sadari, kita ini setiap hari punya penyakit, Pak. Orang senang, kita sakit, betul nggak? Orang bahagia kok kita yang repot ya. Contoh. Saya kasih contoh nih. Misalkan ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu dulu nih. Biasanya ini kalangan ibu-ibu nih yang sering sakit hati. Punya tetangga. Tiba-tiba tetangganya ini dapat rezeki beli kulkas 7 pintu. Ada nggak kulkas 7 pintu? Bu? Anggap aja ada dah ya. Saking nggak mau sama orang lain maksudnya. Pesan ke Jepang, buatkan saya kulkas 7 pintu, berapapun duitnya saya bayar. Datang tuh kulkas 7 pintu. Sebagai tetangga, kita lihat tetangga beli kulkas baru, kita sebagai tetangga senang tidak? Bahagia tidak? Gembira tidak? Dalam hati di depan dia gembira, betul nggak? Dilihat, wah hebat kulkasnya 7 pintu, saya di rumah 1 pintu, repot ngurusnya. Akhirnya begitu pulang langsung runyam. Saking runyamnya, di atas kepalanya ada koyok 7 koyok ditempel. Pulang suaminya kaget, mah itu kenapa di kepala ada tempelan 7? Oh tetangga. Kenapa tetangga? Kulkas 7 pintu. Orang bahagia kenapa kita yang sakit? Orang senang kenapa kita panas tiris? Ini penyakit namanya. Dan itu terjadi pada diri kita semua. Ketika ada orang berhasil, kenapa kita yang sakit? Ini penyakit nih, tanpa kita sadari. Akhirnya kata suami yang sabar, mah kalau tetangga beli kulkas 7 pintu, nanti saya belikan yang 11 pintu. Mimpi kali, kata istrinya. Lama kemudian 1 minggu 2 minggu dapat lagi rezeki dari Allah, nggak tanggung-tanggung. Suaminya dapat rezeki, dapat bonus, beli mobil merek Alfa yang miliaran harganya. Sebagai tetangga senang nggak? Bohong.
Begitu tetangganya beli mobil Alfa, dalam hatinya nyesek. Kenapa tetangga mobilnya Alfa sementara saya naik odong-odong? Pulang suaminya kaget, tempelannya nambah 11. Kalau tadi 7 sekarang nambah 11. Kenapa itu tempelan banyak? Tuh tetangga nggak tanggung-tanggung, kemarin tuh 7 pintu sekarang mobil Alphard. Kata suaminya, sabar mas, sabar. Kalau tetangga beli mobil Alphard, mama saya kasih hadiah Al-Fatihah. Maksudnya apa? Doa minta sama Allah. Orang kalau udah punya penyakit Pak, repot urusannya, sakit hatinya. Lihat orang bahagia nggak seneng, padahal sebagai kita sesama tetangga ada yang berhasil, seharusnya kita senang. Tapi hati ini nggak bisa dibohongin, sakit. Akhirnya dua suami istri ini malam-malam tidur nggak tidur, begadang berdoa minta sama Allah, ya Allah kenapa tetangga tuh rezekinya lancar terus ya Allah. Kata istrinya, sementara saya tahu betul suaminya jarang ke masjid, sementara suami saya 5 waktu di masjid, istrinya jarang ke pengajian, sementara saya di mana ada pengajian saya datangin, kadang sampai subuh pengajian itu datang. Kenapa ya Allah? Mereka itu yang jarang ke pengajian, yang jarang sholat di masjid, rezekinya lancar, sementara kami rezekinya sempit. Doanya nyalain Allah nih ceritanya nih. Itu kalau orang punya penyakit begitu. Tapi kalau orang yang enjoy saja, santai saja, penyakit hatinya tidak ada, dia senang. Alhamdulillah ya Allah, rezeki dia lancar. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kami rezekinya seperti ini, tapi kami bersyukur ya Allah, kami hidup bahagia. Betul nggak? Maka pesan dari Nabi, nih pesan dari Nabi ya. Apa kata Nabi? Unzuru ila ma huwa dunakum. Lihatlah orang-orang yang nasibnya di bawah engkau. Jangan lihat nasibnya yang di atas. Kalau lihat nasib yang di atas akan ada kufur, bukan syukur. Tapi kalau kita lihat orang yang nasibnya di bawah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang naik sepeda, jangan lihat yang naik motor Pak, lihat yang jalan kaki. Kalau dia naik sepeda nih, lihat yang jalan kaki. Ya Allah, alhamdulillah aku naik sepeda, dia jalan kaki. Yang naik motor, jangan lihat yang naik mobil, lihat yang naik sepeda. Begitu dia naik motor, alhamdulillah ya Allah, aku punya motor, tinggal gas jalan. Sementara dia pakai kaki, capek. Yang punya mobil jelek, jangan lihat mobil bagus, lihat yang punya motor. Ya Allah, alhamdulillah walaupun mobil butut saya nggak kayak naik motor, ya Allah nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ini rahasia dari Nabi. Agar apa? Agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu, agar dihilangkan dari yang namanya penyakit hati. Orang yang sakit hati, ya hamba Allah yang pertama kali sakit hati siapa? Iblis Pak. Kalau kita lihat sejarahnya, iblis itu alim, ahli ibadah, penghuni sorga. Iblis itu, kalau kita kan baru mau rencana nih, baru malam ini rencana minta sama Allah jadi penghuni. Kalau iblis udah di sorga, iblis tinggalnya di sorga, penghuni sorga, dikenal oleh semua penduduk sorga, dipuji oleh malaikat, ahli ibadah, ahli dalam segala hal, ilmunya hebat. Sampai-sampai iblis itu orang mati bisa dihidupkan, saking hebatnya iblis. Orang yang udah mati bisa dihidupin sama iblis. Allah berikan ilmu. Tapi kenapa dimurkai oleh Allah? Tapi kenapa dikeluarkan dari surga? Satu aja kesalahan dia, punya penyakit gak seneng sama Nabi Adam. Allah ciptain Nabi Adam, dia gak seneng. Awas, jangan sampai kita punya penyakit hati yang udah di sorga aja bisa Allah pindahkan ke dalam neraka, apalagi recehan-recehan kayak kita ini yang belum jelas tentu arahnya kemana. Maka teruslah kita berjuang memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah, membaguskan kita punya hati. Biarkan orang-orang yang mungkin mereka punya formalitas bagus, silakan. Tapi hari ini saya yakin yang hadir semuanya insya Allah ciri-ciri penghuni sorga. Pakaiannya doang, hatinya belum tahu ya. Maka sudah kita berjuang pakai baju yang bagus, baju penghuni sorga. Maka pulang dari sini ayo kita berjuang baguskan apa-apa yang ada di dalam hati, perbaiki hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita betul-betul dimasukkan dalam kategori penghuni sorga. Amin ya rabbal. Yang kedua, saya ulang, yang pertama apa tadi? Salamatus sadr, terhindar dari penyakit hati. Yang kedua tarku malayani. Tarku malayani, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Hati-hati, zaman sekarang zaman teknologi,
Jangan asal kopas. Banyak orang salah ngirim ke tempat saya nih, WhatsApp buat grup, ngirim apa? Sebentar lagi akan masuk bulan Muharram, haji aja belum. Dia dapat kopas dari orang nggak pernah dibaca. Hati-hati, apalagi kalau ada kalimat-kalimat yang meresahkan, lebih baik delete di kita, cukup. Nggak usah diperpanjang, nggak usah diteruskan. Hati-hati, semua yang kita tulis itu ada rekamannya nanti di hadapan Allah. Semua yang kita ucapkan, kalau sekarang mungkin tulisan, ucapan, ungkapan, semua yang kita keluarkan dari anggota tubuh ini akan ada rekamannya dan direkam. Kalau ucapan tersebut baik, selamatlah kita. Tapi kalau ucapan tadi bisa meresahkan masyarakat ataupun juga menjadi perpecahan antara kampung A dengan kampung B, awas, hati-hati. Bentar lagi kita akan ada gesekan-gesekan. Awas, hati-hati. Kita jaga negeri kita jangan sampai dilaknat oleh Allah. Yang punya pilihan silahkan, jangan saling menjatuhkan. Awas, yang punya pilihan silahkan, pilihan masing-masing, tapi jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Ayo, kita boleh pilihan berbeda tapi tetap sama, kita adalah rakyat Indonesia, betul tidak? Kita jaga NKRI, kita jaga semuanya, kita jaga kampung kita agar jangan sampai ada gesekan-gesekan. Ingat, ada gesekan syaitan masuk dan kita akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ya. Silakan yang punya pilihan, gak masalah. Mau milih siapa silakan, mau punya idola siapa silakan, tapi jangan saling menghancurkan, jangan saling menghinakan, jangan saling memecah belah umat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk bersatu. Al-jama'atu rahmah, berjamaah, berkumpul itu turun rahmat dari Allah. Wal firqatu azab, pecah belah akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup azab diturunkan oleh Allah, udah cukup tsunami, udah cukup banjir, udah cukup kebakaran, udah cukup gempa bumi. Kita nggak sadar-sadar. Kenapa? Karena ada perpecahan. Ayo, mendatang kita jaga bersama. Silahkan pilihan berbeda, tapi tetap ngopi bersama. Siap semua? Siap? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Ayo kita dinginkan masing-masing dengan apa? Berkumpul bersama-sama, berdoa meminta kepada Allah agar negeri kita terus diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang menjadi pemimpin masa yang akan datang mendapatkan keberkahan dari Allah dan terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga dengan dua amal yang ini insyaallah kita bisa bukan masuk ke dalam surga, akan tetapi menjadi penghuni surga. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sama-sama semuanya walhamdulillah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.